Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codecraft. Di video kali ini kita akan membahas yaitu adalah position atau positioning. Di sini kita akan membahas beberapa macam, yaitu adalah position ini sama dengan posisi, teman-teman. Macam-macamnya adalah, yang pertama adalah statik, kedua adalah relatif, yang ketiga absolut, dan yang keempat adalah fixed. Kita akan membahas keempat tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe dan hidupin loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi dari video terbaru dari saya. Dalam CSS kita pun dapat memposisikan atau position atau positioning elemen sesuai kehendak kita, teman-teman. Hal ini merupakan membuat desain web kita dengan CSS lebih fleksibel karena kita bisa menempatkan elemen-elemen HTML sesuai dengan keinginan kita sendiri, mau di mana, mau ke kiri atau ke kanan, terserah teman-teman. Untuk elemen HTML-nya kita bisa menggunakannya yaitu adalah position. Yang pertama kita bahas adalah statik dulu, teman-teman. Secara default seluruh elemen atau tag HTML memiliki posisi atau position yaitu adalah statik. Itu secara public atau secara defaultnya, secara komputernya, teman-teman. Artinya teman-teman belum bisa atau tidak dapat menentukan posisi elemen tersebut. Ketika teman-teman ingin merubah posisi dari elemen tersebut, maka teman-teman harus memberikan yaitu adalah position, yaitu adalah relatif. Dan selanjutnya teman-teman dapat menggunakan properti yaitu adalah top, right, bottom, atas, kanan, bawah, dan juga kiri untuk menentukan posisi elemen yang bersangkutan atau untuk menentukan posisi mana yang akan teman-teman buat. Langsung saja kita berikan contohnya, teman-teman. Seperti ini. Kita akan buka file manager kita, teman-teman. Kita buat folder baru, local disk C, kemudian exam, kemudian htdoc. Di sini kita akan buat yaitu adalah new, klik kanan new, kemudian folder. Di sini kita buat yaitu adalah CSS dasar aja, teman-teman. Enter. Di sini kita telah membuat foldernya. Kemudian kita buka exam kita. Kita enter. Jangan lupa teman-teman aktifkan Apache dan MySQL. Start. Kita tutup. Apabila sudah aktif seperti ini, teman-teman, warna hijau seperti ini. Kemudian kita buka text editor kita, Sublime Text. Teman-teman bisa menggunakan text editor lain, teman-teman, terserah teman-teman. Kita buka. Di sini kita open folder. Di sini kita akan buka yaitu adalah mana tadi, CSS dasar. Ini kita select folder di sini. Kita hapus yang tadi, kita tutup. Di sini kita buat yaitu adalah di sini kita akan buat, kita Ctrl S atau save, teman-teman. Di sini kita akan buat yang pertama adalah HTML-nya dulu, teman-teman. Kita open. Di sini kita buat itu adalah index.html. Fungsi index ini, teman-teman, file index ini adalah utama dari kepala sebuah HTML. Selanjutnya kita akan buat yaitu adalah div, teman-teman. Di sini kita akan buat yang pertama, kita buat dulu HTML-nya, HTML, kemudian tab. Di sini kita buat yaitu adalah position, judulnya position. Kita Ctrl S, kemudian di dalam body enter. Kemudian kita akan buat yaitu adalah div tab, kemudian dengan kita buat ID box seperti ini, teman-teman.
Setelah itu kita akan buat CSS nya. Teman-teman bisa kita tekan Ctrl kemudian N, atau teman-teman bisa file kemudian new file ini teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini kita Ctrl S atau save, teman-teman bisa, yaitu adalah file kemudian save ini teman-teman. Sini kita buat yaitu adalah style titik CSS, seperti ini teman-teman. Di sini kita buat yaitu adalah pagar. Apabila kita menggunakan ID maka diawali dengan crash atau pagar. Apabila kita menggunakan kelas maka diawali dengan tanda titik. Kemudian yaitu adalah box. Kemudian kita buat seperti ini. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah widthnya yaitu adalah sekitaran 300 pixel. Kemudian kita buat tingginya sekitaran 300 juga teman-teman, seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita tambahkan yaitu adalah topnya teman-teman. Kita tambah top. Di sini kita buat jarak dari atas ke bawah teman-teman, jaraknya adalah 100 pixel. Kemudian kita buat left, jarak ke kiri. Kita buat leftnya itu adalah 200 pixel. Kita Ctrl S, kemudian kita buat backgroundnya yaitu adalah warna green teman-teman, seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita buat link ke CSS nya di sini teman-teman. Kita enter, kita tuliskan link, kemudian tab. Di sini kita buat yaitu adalah style titik CSS, seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita buka di browser kita, atau teman-teman bisa buka yaitu adalah Google Chrome teman-teman. Google Chrome ini. Teman-teman bisa mengubah sebelah kanan yaitu adalah dengan cara Windows kemudian arrow petunjuk sebelah kanan, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa mengetikkan di sini yaitu adalah localhost, kemudian garis miring, kemudian di sini kita buat CSS dasar. Apabila kita menggunakan indeks, inilah fungsi dari indeks kita, yaitu memudahkan kita dalam membuat program seperti cuman kita tekan enter aja, kemudian kita diarahkan ke halaman indeks tanpa harus mengetikkan nama filenya. Kemudian teman-teman tekan enter, kita langsung diarahkan seperti ini teman-teman. Inilah yang dimaksud dengan statik itu teman-teman. Ketika teman-teman tidak memberikan nilai pada properti position, maka secara statiknya itu atau secara defaultnya itu, pembawaannya itu, Xbox ini memiliki positionnya itu adalah statik. Jadi teman-teman tidak dapat menggunakan properti yaitu adalah top, right, dan bottom, dan juga left. Di sini kita tadi telah membuat yaitu adalah top, jarak dari atas 100 pixel dan jarak dari sebelah kiri 200 pixel. Inilah yang dinamakan statik. Kita telah menggunakan top dan juga left. Di sini tidak berfungsi top dan juga leftnya, karena positionnya itu adalah statik. Jadi kita harus menggunakan position relatif. Itulah yang dimaksud dengan statik. Apabila teman-teman menggunakan statik, itu tidak mempengaruhi yaitu adalah top, right, bottom, dan juga leftnya. Itu adalah atas, kanan, bawah, dan juga kiri. Itu tidak bisa dipergunakan properti itu teman-teman. Selanjutnya kita bahas yaitu adalah relatif teman-teman. Sekarang cobalah teman-teman menambahkan positionnya relatif. Teman-teman bisa menambahkan di kelas di ID Xbox ini yaitu adalah
relatif. Dan perhatikanlah setelah teman-teman menambahkan yaitu adalah position relatif ini. Kita coba kita enter di sini, kita buat positionnya yaitu adalah relatif, kita enter di sini, kita Ctrl S, kita refresh seperti ini teman-teman. Kita telah menambahkannya yaitu adalah jarak dari atas ke bawah 100, ini jarak dari sebelah kiri yaitu adalah 200 pixel. Ini teman-teman. Jadi apabila kita menggunakan position relatif, maka top, atas, kanan, bawah, dan juga sebelah kiri, atau top, right, bottom, dan left itu bisa digunakan di position relatif teman-teman. Apabila positionnya statik seperti ini teman-teman, maka fungsi yang ini tidak bisa digunakan. Fungsi dari top, right, bottom, dan juga left tidak bisa berfungsi seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa membuatnya atau berkreasi dengan ini teman-teman. Kita buat yaitu adalah relatif lagi, Ctrl S, dan kita refresh ini seperti ini. Apabila positionnya relatif, maka kita bisa menggunakan properti top, left, dan juga left, bottom, dan juga right. Selanjutnya kita bahas yang ketiga adalah absolute teman-teman. Position absolute ini akan membuat elemen tersebut terlepas dari aturan penempatan elemen dan dibatasi oleh parent yang memiliki position relatif ini teman-teman. Kita langsung saja masuk ke yang dimaksud dengan absolute teman-teman. Kita akan buat ID di dalam kelas box ini teman-teman. Di sini kita buat div, kemudian kita tab. Di sini kita buat yaitu adalah ID, yaitu adalah box 2 teman-teman. Seperti ini. Box 2. Kita Ctrl S. Kita simpan. Kemudian di style ini teman-teman, kita akan memberi style yaitu adalah width dan height-nya saja. Di sini kita hapus dari sini teman-teman. Setelah itu teman-teman rapikan, kita hapus ini teman-teman. Di sini kita akan buat yaitu adalah crash untuk ID yang kedua yaitu adalah crash, kemudian box 2, kemudian kita buat yaitu adalah width dan height-nya juga seperti ini, tapi width-nya yaitu adalah kita copy. Di sini width-nya kita buat yaitu adalah 50 pixel. Kemudian kita buat di sini yaitu adalah 50 pixel, height-nya tingginya 50 pixel seperti ini. Kita Ctrl S. Kemudian kita refresh browser ya, seperti ini teman-teman. Kita buat yaitu adalah yellow. Kita Ctrl S. Kemudian di sini kita refresh, dan yang akan terjadi seperti ini teman-teman. Elemen akan berada di dalam parentnya, maksudnya Xbox 2 ini berada di elemen yaitu adalah box dengan ID box, dan Xbox 2 berada di dalam elemen box. Inilah yang dimaksud dengan parentnya teman-teman. Box 2 secara aturan ditampilkan berada di dalam div Xbox ini teman-teman. Kita menempatkan div box 2 ini di dalam div dengan ID box. Teman-teman dapat terlepas dari aturan tersebut atau aturan dari absolute ini teman-teman, dengan menambahkan positioning atau position absolute. Sekarang teman-teman bisa menambahkan yaitu adalah position absolute seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan yaitu adalah positionnya, yaitu kita enter di sini position, kita buat absolute
seperti ini. Kita Ctrl S. Setelah itu coba kita refresh. Belum terjadi apa-apa karena kita belum menambahkan properti yang lain. Adalah bottomnya kita buat yaitu adalah 0 teman-teman. Kita buat bottomnya 0. Kemudian di sini kalau 0 tidak perlu diberikan pixel. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah right-nya adalah 0 seperti ini teman-teman. Kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Yang terjadi adalah seperti ini. Xbox-nya ini Xbox-nya dengan ID Xbox, dan ini ID Xbox 2. Bottomnya 0, kemudian right-nya 0. Jarak ke bawah yaitu adalah 0, jarak ke sebelah kanan yaitu adalah 0. Posisinya yaitu adalah absolut, warnanya kuning teman-teman. Xbox 2 ini akan terlepas atau tidak akan menggunakan aturan dari absolutnya teman-teman, atau terlepas dari aturan penempatan elemen keluar dari Xbox ini teman-teman, dan berada di kanan bawah browser ini teman-teman, berada di bawah kanan browser untuk membatasi pergerakan dari Xbox 2 nya ini teman-teman. Dia memiliki position yaitu adalah absolut, maka kita harus menambahkan positioning relatif pada parent yakni Xbox. Kita bisa menambahkan di dalam ID Xbox ini yaitu adalah position, yaitu kita buat yaitu adalah relatif seperti ini teman-teman. Kemudian kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Ini posisi absolutnya dapat dibatasi oleh elemen dengan posisi relatif. Maka ID Xbox 2 ini berada di dalam Xbox. Sekarang Xbox 2 ini berada di kanan bawah parent Xbox ini teman-teman, parent dari Xbox ini. Teman-teman dapat bermain dengan nilai negatif untuk mendapatkan kesan tersendiri dari efek tersebut atau dari efek yang kita buat properti tersebut. Teman-teman bisa menambahkan minus, atau teman-teman bisa menggunakan yaitu bottomnya minus 25 pixel seperti ini teman-teman. Kita Ctrl S, coba kita lihat browser seperti ini, dan kita coba tambah right-nya 20 pixel seperti ini. Kita Ctrl S, refresh seperti ini. Ini adalah penggunaan posisi atau position dari absolut teman-teman, yang mempunyai aturan yaitu di dalam parentnya teman-teman. Teman-teman bisa melihat pada browser lain contoh tombol untuk sharing via Facebook seperti ini teman-teman, contohnya, atau Twitter, dan nomor posting akan ditampilkan berjajar secara vertikal atau setengah keluar dari kota artikel. Jadi ini menggunakan yaitu adalah position absolut teman-teman. Sulit untuk memahami relatif absolut ini teman-teman. Bayangkan relatif sebagai sangkar bagi absolut. Oleh karena itu pergerakan absolut dibatasi oleh relatif. Jadi relatif itu dibayangkan sebagai sangkar dan absolut itu sebagai burungnya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah fixed teman-teman. Sifat dari position fixed ini hampir sama dengan absolut, namun posisi dari elemen fixed akan tetap berada di posisi yang ditemukan atau ditentukan walaupun browser di zoom atau diperdekat maupun diperjauh atau di scroll ke atas atau ke bawah. Seperti itu teman-teman dari fixed.
dia akan tetap berada di posisi yang ditentukan oleh kita. Jadi apabila kita menzoomnya, dia akan tetap seperti itu, dan apabila kita berjauhnya, dia akan seperti itu, dan apabila kita scroll, dia akan tetap seperti itu. Kita bisa menggunakan yaitu adalah div baru kita akan buat, yaitu adalah div di sini teman-teman. Kita buat div, kita tap di sini, kita buat yaitu adalah div dengan ID sosial atau div dengan ID robot. Kemudian kita buat yaitu kita Ctrl S, kita buat CSS nya itu adalah pagar atau crash. Kemudian kita buat robot spasi, kemudian seperti ini, enter. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah width nya 30 pixel. Kemudian kita buat height nya, tingginya yaitu adalah 100 pixel. Kemudian kita buat yaitu adalah position nya, yaitu adalah fixed. Kemudian kita buat yaitu adalah left nya yaitu adalah 0. Kemudian kita buat titik koma. Kemudian kita buat yaitu top nya, yaitu adalah 100 pixel. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian teman-teman refresh. Kemudian teman-teman bisa menggunakan yaitu adalah warna backgroundnya teman-teman. Background kenapa teman-teman? Warna red misalnya, merah. Ctrl S, coba kita refresh. Seperti ini teman-teman. Apabila teman-teman menzoomnya, dia akan tetap seperti itu. Dan scroll ini, dia akan tetap berada di posisi yang mana kita tentukan tadi. Kita refresh, kita zoom seperti ini, kita scroll seperti ini, dia akan tetap berada di posisi yang mana kita tentukan tersebut. Seperti ini contoh penggunaan dari position fixed teman-teman. Kita sering ditemui di internet seperti ini. Bagian swipe up di situs kaskus.co.id menggunakan position fixed, sehingga ketika teman-teman scroll halaman web, bagian tersebut tetap berada di sana teman-teman. Sampai disinilah video kita tentang position atau positioning atau posisi. Apabila teman-teman merasa terbantu, jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya, like dan komen apabila teman-teman ingin bertanya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberi kemudahan dalam belajar pemrograman. Sampai disinilah video kita. Salam pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.